yang di kepalanya ada ban hitam, ban radial bekas di kepalanya. Itu yang mengkafir-kafirkan orang-orang Sunni dan menghalalkan darahnya. Rafidhah di Iran sekarang tidak seperti itu pemikirannya, namun memuliakan Ali lebih dari Utsman itu bukan akidah ahli sunnah. Alhasil mempunyai pemikiran sedikit Syiah. Disebutkan dari mana? Dari Ja'far ibnu Sulaiman ad-Dubai, bahkan ada hiwar. Disebutkan, ya Syekh, kenapa kamu mempunyai pemikiran sedikit Syiah dan mengambil dari Ja'far ibnu Sulaiman ad-Dubai? Dikatakan, wallahi laqad jadabatni akhlaquh. Wallahi bukan masalah ilmu hadisnya, tetapi telah menjerat aku, hatiku, karena akhlaknya yang mulia. Maka di sini menjadi poin ya ibadallah. Betapa orang-orang ahlul bid'ah yang sesat tetapi bisa memanipulasi dan membuat kamuflase kepada orang-orang awam, sehingga orang awam banyak mengikuti orang ini dikarenakan kebaikan akhlaknya. Coba antum lihat Jama'atut Tabligh, tidak mempunyai ilmu dalam dakwah, membawa kompor, membawa kasur, berputar-putar antara desa kepada desa tanpa ilmu. Namun setiap ketemu penduduk, keeping smile. Kaif haluk ya akhi, kaif haluk, bikhair, tayyib, mabsut. Kaif haluk, apa yang saya bisa bantu? Akhirnya masyarakat awam, ini orang baik banget. Ya sudah, dikasih ransum di saat tinggal pada tempat itu 3 hari, dibuatkan kopi di masjid dan sebagainya. Maka akhlak ya ibadallah, akhlak sangat utama. Maka kita ahlu sunnah yang berdakwah alal haq, di atas ilmu, atas bimbingan sunnah, kita lebih berhak berdakwah dengan akhlak yang mulia ini. Sehingga kita ahli sunnah lebih berhak untuk menyandang gelar orang yang baik akhlaknya. Maka di sana ada yang mengatakan kita salafi sibuk dengan manhaj-manhaj, akidah-akidah. Akhlaknya nomor 2001. Merampok pondok pesantren orang. Mencari kesalahan-kesalahan Ustadz Fulan agar di turn off, dinonaktifkan dari dakwahnya. Disebarkan jawasis, mata-mata di pondok yang ingin digulingkan ustadznya itu. Maka ustadz-ustadznya didiskreditkan, diberikan lakob-lakob. Seperti kami di Kendari, ingat, dia berkata, aku dilakobi HBR. Apa itu? Hasan bin Rashid. Dijatuhkan dengan nama-namanya, singkatan seperti mereka menjatuhkan Muhammad bin Hadi dengan apa? MBH, Muhammad bin Hadi. Seperti itu. Maka mana akhlak yang mulia? Tidak mempunyai akhlak mereka itu. Mereka preman-preman dakwah. Maka akhirnya terpecahlah mereka dengan perkara yang mudah. Apa? Gembongnya ini berbicara mencela dari asatidah kibarnya, kemudian direkam dan disebarkan. Jatuhnya dengan mudah. Dan ini sebagai al-jaza min jinsil amal. Sebagai balasan dari hasil perbuatannya yang dulu. Di mana dia jika ingin mengambil pondok dan menghancurkan dakwah dari ustadz tersebut, disebar oleh dia mata-mata. Bahkan masjid-masjid pun ada kamera-kamera dari mereka. Karena mereka tatabba bi auratin nas. Karena gembong ini mencari kesalahan-kesalahan manusia, akhirnya dia menyendiri sendiri hasil dari perbuatannya, mencari kesalahan orang, akhirnya kesalahan dia dibongkar oleh Allah dengan rekaman sekitar durasi 1 jam. Dia mencela asatidah kibarnya. Sehingga sekarang asatidah kibar pada marah meninggalkan dia. Maka ini sesuai al-jaza min jinsil amal dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Man tatabba'a auratan nas, tatabba Allah auratahu hatta fi qa'ri baiti. Barang siapa yang selalu mencari, mengorek ustadz-ustadz yang ingin dia jatuhkan,
menyebarkan mata-mata untuk menjatuhkan orang-orang yang dia inginkan, maka kata Nabi kita, barang siapa yang mengorek-ngorek keburukan seseorang, Allah akan mengorek keburukannya dan menjadikan manusia lari darinya, dan dikorek keburukannya meskipun dari perkara-perkara yang tersembunyi di rumahnya. Seperti di sini, tersembunyi. Dia berbicara dengan si fulan, kemudian si fulan ini berinisiatif merekamnya dan menyebarnya. Sehingga jatuhlah dari Lukman Ba'abduh ini. Maka nasihat kami agar meninggalkan perkara seperti ini. Jangan belajar dengan kelompok so'afiqah meskipun hanya ilmu dan sorf. Karena nanti kamu akan hutang budi. Dan di dalam hadis tadi, selektiflah mencari teman. Karena agama kamu dan sebagainya itu tergantung dengan teman kamu duduk. Apalagi menjadikan dia itu ustadz yang mengajarkan ilmu nahwi dan sebagainya, maka kamu akan tergantung kepadanya. Maka Arab mengatakan as-sahib sahib, manjalis janis. Barang siapa yang duduk dengan seorang, manjalis, duduk dengan gurunya, manjalis janis, duduk dengan seorang maka dia akan janis, akan serupa. Man sahib sahib. Barang siapa dia menjadikan seorang teman sahib, maka sahib dia akan membawa kepada agamanya dan manhajnya yang rusak. Maka nasihat kami, jauhilah. Apalagi di zaman sekarang seperti kita, dakwah-dakwah kita semuanya ada di YouTube. Maka pelajaran kami semua di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i mulai dari ba'dal fajr, ba'dal duhur, ba'dal asr, ba'dal maghrib, semuanya transparan. Tidak ada kita sembunyikan dari pelajaran-pelajaran, semuanya ada. Dan semuanya ada playlistnya. Ba'da duhur Sahih Al-Bukhari. Maka ditasmi Sahih Al-Bukhari bersama syarahnya. Ba'dal asr pelajaran bahasa Arab full 100%. Syarah Mumti'. Kemudian Ba'dal maghrib Umdatil Ahkam. Setoran anak-anaknya pun, dan ada yang dipukul karena nggak hafal, masuk semuanya. Kita transparan. Maka belajarlah dari misalnya pelajaran-pelajaran di YouTube ataupun pelajaran-pelajaran MP3 dari pondok-pondok pesantren yang jelas manhaj dan akidahnya. Maka sekarang di zaman era now, di zaman media sosial sangat mudah, tinggal mengambil di rumah dia kajian misalnya nahwu, Syarah Mutamimah, klik, sudah ada pelajaran Syarah Mutamimah tanpa harus berguru kepada orang-orang MLM, orang-orang malam ataupun orang-orang siang. Maka tidak butuh lagi kepada mereka. Cukup di media sosial, semuanya ada. Tinggal di save agar bisa didengar nanti dan bisa dimurajaah dan sebagainya. Ini nasihat kami. Sudah jam 7. Masih ada banyak soal, cuman ambil satu lagi. Pertanyaannya di sini adalah bagi mereka orang-orang yang masbuk, yang datang setelah imam didapati ruku, maka apakah yang dilakukan oleh orang yang masbuk ini? Pertanyaannya, kita bikin redaksi sendiri karena panjang dan biasa embel-embel semoga ustadz bla bla bla. Alhamdulillah jazakallahu khair. Intinya dari soal, bagaimana orang yang masbuk mendapati imam dalam keadaan ruku? Apakah harus mengulang 1 rakaat lagi? Atau apakah dia sudah cukup dengan rukuknya imam? Paham ya soalnya? Maka permasalahan seperti ini ma'ruf telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan cukup dengan rukuknya imam tadi. Dan mazhab Daud Az-Zahiri yang dipopulerkan oleh Ibnu Hazm, dan ini manhaj dari Imam Al-Bukhari, dan
juga madhab dari Imam Ibnu Khuzaimah. Maka dia madhab dari Daud Adh-Dhahiri, Ibnu Hazm, Imam Al-Bukhari, Ibnu Khuzaimah. Dan madhab dari ulama-ulama era now, seperti Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i dan Al-Albani rahimahumallah. Maka mereka yang kedua, kelompok ini mengatakan harus mengulangi 1 rakaat yang tadi dia dapati imam ruku. Maka dalam permasalahan khilaf ini, lebih baik kita melaksanakan insaf. Menyebutkan 2 pendapat yang berbeda. Dan menyebutkan pendalilan dari 2 pendapat yang berbeda. Kemudian merojehkan dari apa yang rojeh sesuai wajah pendalilan yang ada. Itulah yang kami menginginkan dari kalian, insaf dalam perkara khilaf. Al-insaf fi mas'alatil khilaf. Tidak kita ini condong kepada satu ucapan kemudian menyembunyikan dalil dari yang berseberangan dengan kita. Tidak. Ataupun kita cinta kepada syekh kita seperti Syekh Muqbil. Apa manhajnya Syekh Muqbil di sini? Oh, ucapan yang kedua. Maka kita ucapan yang kedua. Tanpa mengetahui dalil ucapan yang pertama, tidak. Maka al-insaf fil khilaf itu penting. Agar kita ini selalu dalam keadaan insaf. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Maka berbuat adillah, karena adil itu mendekati kepada ketakwaan. Kita katakan kembali tadi. Jumhur ulama mengatakan cukup dengan ruku imam tadi. Dan yang mengikuti jumhur ulama dari ulama era now seperti ulama As-Su'udiyah. Karena jumhur ulama diantaranya madhab Imam Ahmad. Maka kebanyakan ulama Su'udiyah Hanabilah seperti Syekh bin Baz, Syekh Ibnul Utsaimin, dan juga Syekh Saleh Fauzan dan yang lainnya, mereka mengatakan kebanyakan cukup dengan rukuknya imam tadi. Adapun seperti tadi kami sebutkan, mereka para muhakkikun seperti Al-Bukhari, Ibnu Khuzaimah, Daud Adh-Dhahiri, Ibnu Hazm, dan ulama era now dari kaum muhaditsin seperti Syekh kami Muqbil dan Al-Albani rahimahumallah, mereka mengatakan dengan ucapan yang kedua yang maknanya harus berdiri kembali karena rokaat. Anak-anak itu main-main air tuh. Bapak-bapak jangan didiamkan anak-anak main-main di majelis ilmu. Membuat kalian hilang faidah-faidahnya. Maka di sini mana yang rajih? Sebelum kita merajihkan dari ucapan yang satu dari 2 ini, kita insaf menyebutkan dalil-dalil. Lalu mana pendapat jumhur ulama yang mengatakan cukup dengan rukuknya imam. Beristidlal dengan hadis yang muttafaqun alaih. Tidak tanggung-tanggung, muttafaq alaih pendalilannya. Dari hadis Abi Bakrah. Di saat Abu Bakrah masuk ke masjid, fawajadal muslimun, terutama Nabi, raka'a. Faraka'a khalfas saf. Maka gambarannya di sana Nabi Muhammad ruku di sini bersama para sahabat, Allahu Akbar ruku. Maka Abu Bakrah masuk kepada masjid, didapati imam Nabi Muhammad ruku. Fahuwa yarka khalfas saf. Maknanya dia masuk ke masjid ruku di pintu sana. Kemudian berjalan dalam keadaan ruku. Maka diketahui oleh Nabi jelas. Karena Nabi mempunyai mukjizah. Di hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, fa inni ra'aitukum min wara'a dhahri. Karena aku melihat kamu di belakang punggungku. Nabi mengetahui apa yang dilakukan oleh para sahabat. Maka di sini poin pendalilannya setelah selesai Nabi dan tentunya Abi Bakrah masuk dalam keadaan masbuk, dalam keadaan ruku. Nabi telah ruku, maka dia ruku berjalan masuk ke shaf. Nabi mengetahui perbuatan ini dan berkata, Zadaqallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangat kamu dengan didapati imam ruku, dia ruku. Sesuai dengan hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, ju'ilal imam liyu'tama bihi fa idza raka'a farka'u fa idza sajada fasjudu. Maka imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika imam sujud maka sujudlah, jika imam ruku maka rukuklah. Maka Abu Bakrah mendapati Nabi ruku maka dia ruku.
Namun sayangnya harusnya dia ke shaf dulu. Masuk kepada shaf baru ruku. Bukan ruku kemudian jalan sampai kepada shaf. Ini yang dikatakan oleh Nabi, zadakallahu hirsan, semoga Allah